Tuh, 2, 3. Lihat nih Bu, kalau kita dagang seperti dulu, mana bisa kita punya duit banyak kayak gini? Hah? Dagang itu perlu strategi. Kalau kita jujur, hancur. Udah, kita dagang jus saja. Nggak usah jual buah segala. Lo, ini lo. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Kamu mau beli HP kan? Mau? Ini, buat beli HP baru. Yang itu buang. Yay! Makasih, Bapak. Makanya rajin bantuin Bapak. Jangan kan ibu kamu lemah. Tahun depan kamu kuliah ya. Oke, Bapak. Makasih, Bapak. Strategi suami saya jualan jus itu berhasil, Mbak. Jusnya laku keras. Kok bisa gitu sih, Mbak? Apa pembeli gak ada yang curiga? Entahlah, Mbak. Mungkin dia tambah perasa dan gula tambahan. Jadi pelanggan nggak tahu kalau dia jualan jus yang busuk itu, Mbak. Jadinya suami kamu seneng banget dong, Mbak. Akhirnya strategi dia untuk mendapatkan untung yang besar itu berhasil juga. Suami saya pun jadi makin sombong, Mbak. Dia bahkan tega menuduh saya selingkuh. Pak Ustadz, terima kasih atas kajiannya. Sama-sama. Ibu-ibu, terima kasih. Sama-sama. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nih. Itu uang zakat dari saya. Ya, semoga dosa-dosa saya bisa lunas. Toko buah saya lagi laris manis. Pak Darto sombong banget ya, Bu. Iya, beda sama istrinya ya. Pak Ustadz, saya minta maaf ya atas kelakuan suami saya. Sabar ya, Bu. Iya, Pak Ustadz. Saya pamit. Pak Ustadz, Assalamualaikum, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ayo buruan naik, udah lapar nih. Assalamualaikum. Pak, Apa? kalau bisa ngobrol sama Pak Ustadz itu bahasanya yang sopan dikit ya, Pak. Beliau kan orang baik. Kenapa sih? Kamu peduli banget sama orang yang soalim itu? Astagfirullah, Pak. Ibu itu cuma pengen Bapak itu tuh bersikap baik sama semua orang. Aku curiga nih, jangan-jangan kamu punya hubungan di belakang aku. Astagfirullah, Pak. Jangan ngomong kayak begitu. Itu sama aja dengan fitnah. Dosa besar loh, Pak. Udah, nggak usah banyak ngomong. Ayo bikin jus. Cepetan. Cepetan. Sini. Buka peti itu. Ibu mohon, Pak. Bapak jangan jualan pakai buah busuk itu lagi, Pak. Dosa, Pak, kalau jualan pakai buah busuk itu, Pak. Kamu mau ngoceh terus apa mau bantuin? Cepat. Malam itu, jiwa saya seperti terperangkap di dalam antara dosa dan ketakutan, Mbak. Kenapa Mbak bisa sampai merasa seperti itu? Soalnya, selain dituduh punya hubungan sama guru ngaji saya juga dipaksa membantu suami membuat jus dari buah-buah yang sudah busuk, Mbak. Mohon maaf banget ya, Mbak. Tapi apa Mbak nggak berusaha melawan pada saat itu? Sudah, Mbak. Tapi Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafkan hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
terus dari tadi. Kerja yang bener, injek-injek terus. Sampai sarinya keluar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kamu lapor ke Pak RT ya? Hah? Saya nggak pernah lapor sama siapa-siapa, Pak. Terus itu siapa? Sumpah itu ibu nggak tahu itu siapa, Pak. Kamu bukain pintu. Jangan bilang aku ada di sini. Cepetan. Siapa ya? Ya, Lulu. Kamu kenapa? Astagfirullah. Kenapa Lulu? Lulu mabok, Pak. Kenapa Lulu jadi begini ya? Perasaan waktu kecil dia nurut banget. Lulu itu anak yang baik, Pak. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nggak becus mendidik Lulu. Kok Bapak nyalahin saya sih, Pak? Berisik banget sih, seret banget. Lulu udah gede, Bu, nggak usah larang-larang Lulu. Iya, Ibu tahu kamu udah gede, Nak. Tapi kan Udah dah. Ngomong terus. Ayo bikin jus lagi. aku ngurusin Lulu dulu. Ngapain ribet ngurusin Lulu? Ayo cepetan. Lepasin. Udah kasih. Astaga Mbak, apa yang Mbak rasakan saat lihat anak Mbak pulang dalam keadaan seperti itu? Hancur banget. Dan suami saya malah menyalahkan saya. Apa? Dalam kondisi seperti itu, dia masih aja bisa nyalain kamu? Iya Mbak, dia bilang saya nggak becus mendidik anak. Padahal setiap hari saya yang jagain dan doain anak itu. Mbak, sebagai sesama ibu, saya gemes sekali Mbak mendengar ini. Apa Mbak gak marah saat dituduh seperti itu? Saya malah ngerasa makin berdosa Mbak. Mungkin suami saya benar. Saya gagal jadi ibu. Lalu Mbak, apa yang terjadi setelah itu? Saya bantuin suami lagi Mbak, jualan jus. Astaga Mbak. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Aku nggak punya jalan lain. Bu, cepetan. Ada yang lewat ntar. Pak, nanti kalau ada yang keracunan atau diare gimana, Pak? Sekali lagi kamu bicara seperti ini, aku cerain. Malah bengong sih. Sini, bantuin cepetan. Bu Lestari, sekarang Bu Lestari jualan jus buah ya? Sekarang istri saya jualan jus. Cuma 8.000. Udah nggak jual buah segar lagi. Cuma 8.000. Wah, murah ini. Di pasar biasanya 10.000 loh. Kalau gitu saya ambil 20 deh. Wah, siap. Sebentar ya. Sel, sini Sel. Bu Lestari jualan jus buah loh. Murah lagi. Saya aja ambil banyak. Wah, kalau gitu aku mau pesen 10 deh, Pak. Oke, siap. Masih. Enak ya? Wah, iya seger banget nih. Produk kita pasti tidak mengecewakan. Kalau gitu nanti saya ambil ya, Pak. Siap. Yuk, nih. Aduh, sering-sering dapat pelanggan seperti ini. Kapan lagi? Kalau kayak gini terus cepet kaya nih. Ya Allah, kenapa rasanya aku seperti menyuapi racun berlahan ke mulut para pelangganku itu? Aku tahu jus itu dibuat dari buah-buahan yang sudah busuk. Sebagian bahkan sempat digigit tikus dan dihinggapi lalat. Tapi aku gak bisa melakukan apa-apa. Maafkan aku, ya Allah. Karena
Harga jus buatan suami saya di bawah harga pasaran, Mbak. Makanya banyak yang beli. Pantesan ya Mbak bisa laku. Makanya mereka jadi besar kepala karena kejahatan mereka ternyata aman-aman aja. Sementara saya makin gak tahan lihat perbuatan jahat suami dan anak saya itu, Mbak. Mbak, padahal kan kamu sudah mencoba melarang mereka. Iya kan Mbak? Sudah berkali-kali, Mbak. Tapi mereka malah marahin saya. Bahkan saya dikasari suami saya. Astaga Mbak, kok bisa setega itu sih sama kamu? Mungkin karena mereka merasa hebat bisa dapat uang lebih banyak dari saya. Suami saya bahkan sampai bisa kebeli motor baru, Mbak. Wah, Bapak beli motor baru. Ya dong. Bapak kan sekarang banyak duit. Aku boleh minjem nggak Pak? Buat jalan-jalan. Boleh. Bapak beli motor kan buat kamu juga. Ayo. Aku cobain ya Pak. Aku seneng, Pak. Lihat kamu bisa beli motor baru. Tapi yang aku kecewain, kamu beli motor baru ini dari hasil menipu pelanggan kita. Mending aku bisa beli motor, walaupun dari hasil menipu. Nah kamu, puluhan tahun jualan buah, motor kagak kebeli. Sok jujur, sok suci. Tahu tuh Ibu, so suci banget. Daripada gangguin aku sama Lulu, mending kamu jualan jus sana. Maaf ya, Pak. Aku mau ke pasar. Aku mau beli buah, aku mau jualan buah lagi aja. Karena aku nggak mau menjadi seperti kalian, penipu. Kamu mau jualan jus apa? Mau nggak? Mau nggak? Iya, Pak. Aku lepasin asal kamu jualan jus ya. Iya. Ayo Lu. Yuk Pak, sekalian kita beli pewarna sama pemanis buatan. Oke, siap. Aku yang darain ya Pak. Ayo. Sejak saat itu, suami dan anak saya jadi semakin culas, Mbak. Sepertinya mereka tuh gak ada rasa takut sama sekali ya Mbak. Iya, Mbak. Malah saya yang takut melihat kejahatan mereka. Mbak, memangnya keculasan apa lagi Mbak yang mereka lakukan? Lo, buruan. Ngapain lo? Iya Pak, sebentar lagi masak air. Ya, masak air segala. Boros gas. Buruan cepat sini. Pakai air ukuran aja cepetan. Oke Pak. Pak, kok bau busuknya nggak hilang-hilang ya? Biasanya hilang kok. Apa karena pakai air mentah? Mungkin kali. Ya ampun Lu, airnya jangan pakai air mentah dong. Nanti makin fatal loh akibatnya. Udah, nggak usah ikut campur. Lebih baik kamu fokus angkatin peti. Cepetan. Ya tapi kan Pak. Nggak ada tapi-tapiin. Cepetan. Aduh. Gara-gara kamu masuk, aku jadi sial. Pembuat sial kamu. Setelah kakinya digigit tikus, suami saya jadi demam, Mbak. Badannya panas dingin dan menggigil.
Awalnya saya pikir dia masuk angin biasa. Tapi lama-lama dia mulai ngeluh, pusing, mual, dan kakinya nyeri banget, Mbak. Ternyata bekas gigitan tikus di kakinya itu mulai bengkak, gatal, dan mengeluarkan cairan, Mbak. Mas Darto. Mas Darto, Apa? gini Mas. Saya ini kan tiap hari beli jus sama sampean. Tapi kok terus saya kok jadi mulus-mulus kayak gini ya Mas ya? Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Jadi lu nyalain jus gua, ngeracunin perut lu. Kalau ngomong jangan sembarangan. Fitnah lu bisa ngeracun pikiran orang. Mas Darto kok marah-marah kayak gitu sih Mas? Saya itu bukan bermaksud berfitnah. Bukan fitnah apa tadi? Orang perut saya mulus kayak gini kok. Urusan lu. Pak, Orang nanya baik-baik kok malah diomelin. Sabar, Pak. Bapak itu kan cuma nanya sama kamu. Ini lagi ikut campur. Ini urusan aku. Jangan sok jadi pahlawan. Udah masuk. Mungkin aku akan rugi. Tapi setidaknya aku udah gak nipu orang lagi. Maafin aku ya, Pak. Aku cuma gak bisa biarin kamu bikin orang sakit lagi. Karena keculasan kamu, Pak. Ibu ngapain?